Sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi adalah proses destruksi atau membunuh semua bentuk kehidupan mikroorganisme termasuk spora dan virus. Pusat sterilisasi merupakan salah satu mata rantai yang penting untuk pengendalian infeksi dan berperan dalam upaya menekan kejadian infeksi. Sterilisasi dapat dilakukan baik dengan metode fisika maupun kimia. 1. Sterilisasi dengan metode fisika terdapat 3 metode, yaitu yang pertama pemanasan, yang kedua radiasi, dan yang ketiga filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, sterilisasi dengan metode kimiawi. Terdapat 2 metode, yaitu uap formaldehid dan yang kedua adalah glutaraldehid. Metode fisika. 1. Pemanasan. Terdiri dari pemanasan kering dan pemanasan basah. A. Pemanasan kering. Yang pertama, ada pemijaran. Metode ini dengan memanaskan alat, biasanya berupa OC di atas api bunsen sampai ujung OC memijar. Yang kedua, pembakaran. Pembakaran dilakukan untuk alat-alat dari bahan logam atau kaca dengan cara dilewatkan di atas api bunsen namun tidak sampai memijar. Misalkan, A. Melewatkan mulut tabung yang berisi kultur bakteri di atas api di bunsen. B. Memanaskan kaca objek di atas api bunsen sebelum digunakan. C. Memanaskan pinset sebelum digunakan untuk meletakkan disantibio pada cawan Petri yang telah ditanam bakteri untuk pemeriksaan uji kepekaan antibiotik. Yang ketiga, hot air oven. Sterilisasi dengan metode ini digunakan untuk benda-benda dari kaca atau gelas, Petri, tabung Erlenmeyer. Tidak boleh bahan yang terbuat dari karet atau plastik. Oven suhu 160 sampai 1800 Celcius selama 1,5 sampai 3 jam. Alat-alat tersebut terlebih dahulu dibungkus menggunakan kertas sebelum dilakukan sterilisasi. Yang keempat, insinerator. Bahan-bahan infeksius seperti jarum bekas suntikan yang ditampung dalam safety box biohazard, darah dilakukan sterilisasi dengan menggunakan insinerator. Hasil pemanasan dengan suhu 8700 sampai 9800 Celcius akan menghasilkan polutan berupa asap atau debu. Hal ini yang dapat menjadi kelemahan dari sterilisasi dengan metode insinerasi. Namun, metode ini dapat meyakinkan bahwa bahan infeksius dapat dieliminasi dengan baik yang tidak dapat dilakukan dengan metode lainnya. B. Pemanasan basah merupakan pemanasan dengan tekanan tinggi. Contohnya adalah dengan menggunakan autoclave. Sterilisasi dengan metode ini dapat digunakan untuk sterilisasi biohazard, bakteri limbah hasil praktikum, dan alat-alat yang tahan terhadap panas seperti bluet tip dan mikropipet, pembuatan media, dan sterilisasi cairan. Pemanasan yang digunakan pada suhu 1210 Celcius selama 15 menit. Pemanasan basah dapat menggunakan yang pertama autoclave manual. Metode ini menggunakan ketinggian air harus tetap tersedia di dalam autoclave. Sterilisasi menggunakan autoclave manual tidak dapat ditinggal dalam waktu lama. Autoclave manual setelah suhu mencapai 1210 Celcius setelah 15 menit. Jika tidak dimatikan, maka suhu akan terus naik. Air dapat habis dan dapat meledak. Yang kedua, autoclave digital atau otomatis. Alat ini dapat diatur dengan suhu mencapai 1210 Celcius selama 15 menit. Setelah suhu tercapai, maka suhu akan otomatis turun sampai mencapai 500 Celcius dan tetap stabil pada suhu tersebut. Jika digunakan untuk sterilisasi media, suhu ini sesuai karena untuk membuat media diperlukan suhu 50 sampai 700 Celcius. Metode yang kedua yaitu metode radiasi. Radiasi ionisasi digunakan untuk mensterilkan alat-alat berupa bahan plastik seperti kateter, plastik spuit injeksi, atau sarung tangan sebelum digunakan. Contoh radiasi ionisasi adalah metode pada penggunaan microwave, yaitu dengan menggunakan panjang gelombang pendek dan sinar gamma high energy. Dan metode yang terakhir yaitu filtrasi atau penyaringan. Metode ini digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang sensitif terhadap panas seperti radioisotop dan kimia toksik. Filtrasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, filtrasi berupa cairan.
dengan menggunakan prinsip melewatkan larutan pada membran selulosa asetat atau selulosa nitrat. Dan yang kedua, filtrasi berupa udara dengan menggunakan high efficiency particulate air atau HEPA untuk menyaring organisme dengan ukuran lebih besar dari 0,3 mikrometer dari ruang Biology Safety Cabinet atau BSCS. Selanjutnya, metode kimiawi. Terdapat dua metode. Yang pertama, uap formaldehid atau hidrogen peroksida digunakan untuk sterilisasi filter HEPA pada BSCS. Dan yang kedua, glutaraldehid bersifat sporisidal, yaitu membunuh spora bakteri dalam waktu 3-10 jam pada peralatan medis karena tidak merusak lensa, karet, dan logam. Contohnya adalah alat untuk bronkoskopi. Perbedaan desinfeksi dan sterilisasi. Dari segi pengertian, desinfeksi menghilangkan sebagian besar mikroorganisme berbahaya, tidak termasuk sporanya, yang ada di permukaan benda mati dan virus yang non-aktif. Sedangkan sterilisasi yaitu membasmi semua mikroba baik yang berbahaya maupun tidak berbahaya termasuk sporanya pada benda dan permukaan. Tidak berbahaya termasuk sporanya pada benda dan permukaan. Sedangkan disinfeksi dalam pengaplikasiannya digunakan untuk mendekontaminasi permukaan benda dan udara. Sedangkan sterilisasi pengaplikasiannya lebih sering digunakan untuk makanan, instrumen bedah sebelum operasi, dan medis serta obat-obatan. Berikutnya, kami akan demonstrasikan cara pembuatan larutan disinfektan. Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan mempraktikkan cara membuat larutan disinfektan. Untuk pertama-tama kita akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya. Di sini kita sediakan wadah berisi 1 liter air, lap untuk pengaplikasian, pengaduk, wadah semprot, dan untuk bahan kita sediakan cairan Lysol, cairan klorin, dan yang terakhir ada antiseptik liquid, dan juga wadah untuk mencampurkan larutan. Untuk yang pertama kita akan mencampurkan cairan klorin dulu. Cairan yang digunakan sekitar 30 ml atau setara dengan 4 tutup botol. Dan di sini ada wadah berisi 1 liter air. Setelah cairan dilarutkan dalam air, pastikan larutan sudah tercampur menggunakan pengaduk. Setelah itu, siap untuk diaplikasikan ke benda yang akan didisinfeksi. Kita juga bisa memasukkan larutan ke dalam wadah semprot yang telah disediakan. Setelah selesai dimasukkan, bisa langsung diaplikasikan ke benda yang akan didisinfeksi. Untuk yang selanjutnya, kita akan membuat cairan disinfektan dari Lysol. Lysol biasa ditemukan pada cairan pembersih lantai. Untuk takaran Lysol yang dimasukkan sebanyak 30 ml dan dilarutkan ke dalam air. Seperti step sebelumnya, jika Lysol sudah larut dapat langsung diaplikasikan. Untuk yang terakhir, kita akan membuat cairan disinfektan menggunakan antiseptik liquid. Takaran yang dibutuhkan sebanyak 50 ml dilarutkan dengan air. Untuk pengaplikasian cairan disinfektan yang satu ini, kita bisa mengaplikasikan menggunakan lap bersih atau lap aplikator yang sudah disediakan. Dan cara kedua adalah menggunakan wadah semprotan seperti ini.